akan mempresentasikan mengenai materi fikih muamalah selama 1 semester ini. Yang pertama yaitu mengenai tema fikih muamalah dan segala ruang lingkupnya. Fikih muamalah merupakan hukum syariat yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, dan lain-lain. Ruang lingkup fikih muamalah yaitu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu al-muamalah al-adidiyah, yang kedua yaitu al-muamalah al-madiyah, jual beli atau al-bai'at tijarah. Oke, selanjutnya mengenai tema yang kedua yaitu pengertian amwal dan segala ruang lingkupnya. Amwal merupakan hal yang menyenangkan manusia yang mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Kedudukan harta bagi manusia, yang pertama yaitu harta sebagai amanah, titipan Allah. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu harta sebagai ujian keimanan dan lain-lain. Mengenai materi ketiga yaitu makna akad dan segala ruang lingkupnya. Akad menurut bahasa berarti ikatan. Sedangkan menurut istilah fikih yaitu akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari suatu pihak seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan lain-lain. Rukun akad yaitu ada 4. Yang pertama akhid, yang kedua mauqut alaih, yang ketiga maudu'ah al-akad, yang keempat sigat al-akad. Untuk materi yang keempat yaitu bai dan segala ruang lingkupnya. Bai merupakan jual beli. Dalam istilah fikih disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa, jual beli adalah proses tukar menukar benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu ada 4. Yang pertama bai, yang kedua mustahri, yang ketiga sigot, dan yang keempat mauqut alaih. Yang untuk tema kelima yaitu ijarah dan ujrah serta ruang lingkupnya. Pengertian ijarah atau sewa menyewa merupakan sewa, upah, jasa, dan imbalan. Ijarah atau yang biasa disebut sewa menyewa banyak dilakukan oleh orang-orang dalam berbagai keperluan atau kebutuhan. Mereka yang biasanya dipakai dalam jangka waktu harian, bulanan, dan tahunan. Sedangkan pengertian ujrah yaitu imbalan yang wajib dibayar oleh pemberi kuasa, pembiayaan, atau mudharib atas jasa yang dilakukan oleh amarta berdasarkan akad wakalah bil al-ujrah. Rukun dan syarat ijarah atau sewa menyewa yaitu untuk mengenai rukun yaitu akhid atau orang yang akad, yang ketiga sigot akad atau yang disebut ijab kabul, yang ketiga ujrah atau yang disebut dengan upah, yang keempat yaitu manfaat. Untuk materi yang keenam yaitu mengenai area dan ruang lingkupnya. Pengertian area secara etimologis yaitu sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Adapun untuk terminologi memiliki 2 definisi yang berbeda. Yang pertama yaitu mengenai menurut jumhur ulama Malikiyah dan Hanafiyah yaitu dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Kemudian yang kedua ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan dengan kebolehan manfaat barang orang lain tanpa ganti rugi. Adapun untuk rukun area yaitu adanya pihak yang meminjamkan, adanya pihak yang dipinjamkan, adanya objek atau barang yang dipinjamkan, dan yang terakhir yaitu terjadinya akad pinjam meminjam. Untuk materi selanjutnya, materi ketujuh yaitu kharat dan ruang lingkupnya. Pengertian kharat menurut terminologi antara lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut kharat adalah sesuatu yang diberikan. Menurutnya kharat adalah sesuatu yang diberikan dari harta, pemisil, atau yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhan. Rukun al-kharat atau utang piutang yang pertama yaitu mufrid, yang kedua muhtarib, yang ketiga muhtaradi, yang keempat sigot. Adapun untuk syarat-syarat al-kharat yaitu yang pertama akhid, yang kedua objek utang, yang ketiga sigot, yang keempat kharat.
dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan. Selanjutnya untuk materi ke-8 yaitu mengenai rahan dan ruang lingkupnya. Pengertian dan dasar hukum. Ar-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Rukun dan syarat yang pertama yaitu harus ada akad dan ijab kabul. Yang kedua akhid. Akhid itu adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai. Yang ketiga yaitu harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Untuk syarat rahan yaitu adanya rahin dan murtahin, pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai itu haruslah orang yang sudah balik, sudah cukup untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk tema yang ke-9 yaitu mengenai syirkah dan ruang lingkupnya. Pengertian syirkah secara bahasa yaitu al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan peroleh keuntungan. Rukun syirkah yang pertama yaitu kedua belah pihak yang akan berakad, yang kedua objek akad, yang ketiga adalah akad. Mengenai materi 10 yaitu tentang mujaroah, mukhabarah, musyakoh, dan beserta ruang lingkupnya. Definisi mujaroah menurut bahasa yaitu muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah, mujaroah adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah, pertanian, atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Rukun mujaroah ini yaitu ada 5. Yang pertama, adanya pemilik tanah. Yang kedua, adanya petani penggarap. Yang ketiga, benih dan lahan dari pemilik. Yang keempat, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kelima, ganti modal dari penggarap yang berasal dari hasil utang pengerjaan lahan. Selanjutnya mengenai definisi mukhabarah. Mukhabarah merupakan kegiatan mengerjakan tanah milik orang lain atau sawah, ladang, atau kebun dengan imbalan sebagian hasilnya atau 1/2, 1/3, atau 1/4 sesuai kesepakatan. Untuk biaya dan benih ditanggung oleh petani penggarap. Rukun mukhabarah yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, pemilik tanah. Yang kedua, petani atau yang mengerjakan tanah. Yang ketiga, tanah yang dikerjakan. Yang keempat, ijab dan kabul secara lisan. Selanjutnya mengenai definisi musyakoh. Musyakoh adalah bentuk yang lebih sederhana dari mujaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisab tertentu dari hasil panen. Rukun musyakoh yaitu terdiri dari yang pertama, dua orang yang akad, yang kedua objek musyakoh, yang ketiga buah, yang keempat pekerjaan, yang kelima stigot. Selanjutnya mengenai materi yang ke-11, mudaroah dan ruang lingkupnya. Mudaroah berasal dari kata drop yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dengan menjalankan suatu usaha. Secara teknis, mudaroah adalah sebuah akad kerjasama antara pihak di mana pihak pertama atau sohi al-amal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jenis akad ada 3 yaitu yang pertama mudharabah mutalaqah, yang kedua mudharabah mustarakah, yang ketiga mudharabah muqayyadah. Oke, selanjutnya yaitu mengenai materi yang ke-12 mengenai hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Pengertian hibah secara bahasa yakni pemberian atau atiyah. Secara istilah yakni pemberian harta kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa menginginkan imbalan apapun. Syarat-syarat penerima hibah yang pertama yaitu benar-benar ada waktu untuk diberi hibah. Yang kedua, bila ada waktu tetapi yang menerima masih gila atau kehilangan akal, maka boleh diwakilkan. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian sedekah. Secara istilah dapat diartikan sebagai sebuah pemberian secara ikhlas kepada orang lain secara sukarela dan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan ingin mendapatkan ridha Allah. Syarat sedekah yang pertama yaitu pemberi sedekah memiliki benda tersebut dan berhak untuk memperdayakannya. Yang kedua, pihak yang disedekahi berhak memiliki. Yang ketiga, yaitu barang yang disedekahkan, barang yang dapat dijual.
Selanjutnya yaitu mengenai pengertian hadiah. Hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan dan memberikan penghargaan. Rukun-rukun hadiah yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya yakni berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Yang kedua yaitu orang yang menerima. Syaratnya berhak memiliki. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Dan yang keempat yaitu ada barang yang diberikan. Syaratnya barang tersebut masih bisa dijual. Selanjutnya mengenai materi yang ke-13 yaitu tentang riba beserta ruang lingkupnya. Pengertian riba secara bahasa yaitu riba berarti tambahan. Adapun menurut istilah teknis yaitu riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Larangan dan hukum riba. Al-Quran menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah mendorong pihak yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan takharub kepada Allah. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang bersifat ganda. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang terakhir, yang ke-14, yaitu tentang munaqahat beserta ruang lingkupnya, yaitu tentang pengertian nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk masdar dari nakaha, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, menjodohkan, atau bersetubuh. Menurut cara, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Rukun nikah yang pertama yaitu khitbah, yang kedua sesuai dengan mahram, yang ketiga prinsip kafaah dalam pernikahan, yang keempat khutbah nikah, yang kelima mahar atau mas kawin, dan yang keenam walimah. Adapun untuk wali dan saksi dalam pernikahan ada dua macam. Yang pertama yaitu wali nasab dan yang kedua wali hakim. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.